Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi tak terima terjaring razia masker. Seorang pria pengendara motor di Ciracas, Jakarta Timur melawan petugas. Akibatnya, pelanggar yang melawan petugas mendapat pembinaan. Iya. Kalian ini nyusahin, COVID itu nggak ada. Kata siapa? Kata gua. Adu mulut antara pelanggar protokol kesehatan dengan petugas tak terhindarkan. Bahkan pelanggar juga mengucapkan dirinya tidak percaya COVID-19. Di bawah silakan. Tidak, ikut saya. Hei, kamu. Kenapa, Pak? Saya masyarakat, kenapa? Saya punya hak. Pria pengendara sepeda motor ini melawan petugas lantaran tak terima saat hendak diberikan sanksi. Pelanggar terjaring razia masker di Jalan Tanah Merdeka Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas pun melakukan penelusuran guna memberikan pembinaan terhadap pelanggar yang melawan petugas. Pelakunya tidak bermasker. Terus dari Bapak Kepolisian Babinsa ngasih pengarahan, Bapak yang pelakunya malah ngotot, tidak percaya COVID. Tentunya dari petugas sudah membuat edukasi-edukasi yang bersifat pembinaan. Tapi memang pelanggar sendiri memang susah diingatkan. Dalam pelaksanaan tugas itu sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu kegiatan Jakarta bermasker. Nah, ketika ada warga yang tidak bermasker, kita kasih masker. Pada saat itu kita kasih masker juga nggak mau. Saya satu orang. Jemput anak saya sekolah doang. Dalam razia yang digelar petugas gabungan, sedikitnya 10 pengendara sepeda motor terjaring razia lantaran tidak mengenakan masker. Petugas meminta agar seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah mengirimkan berkas perkara kasus video asusila yang melibatkan artis Gisela Anastasia dan Michael Yoshinobu ke kejaksaan untuk disidang. Gisela yang masih berstatus wajib lapor mengaku siap untuk menjalani persidangan. Gisela Anastasia rutin menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali dalam sepekan atas kasus video asusila yang melibatkan dirinya. Gisela belum mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas. Hari ini, Gisela juga mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Gisela dan Michael Yoshinobu de Freitas telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Keduanya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor dengan pertimbangan dinilai kooperatif selama proses penyidikan. Masih sama Mbak, masih seperti kemarin, datang tanda tangan kalau kita hadir gitu. Wajib lapor? Lapor aja. Kemarin katanya sempat tidak hadir juga ya, mungkin kenapa? Pokoknya setiap Senin Kamis ya. Nah, cuman memang kalau ada kayak keperluan banget, kayak pekerjaan yang kayak kemarin mesti syuting ke Anyer, kita juga kasih surat, kasih permohonan pemberitahuan gitu, selalu sudah berkoordinasi kok gitu. Setelah mendatangi Polda Metro Jaya, Gisela langsung memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Gisela datang bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melengkapi berkas perkara kasus dugaan video asusila dengan tersangka Gisela Anastasia dan Michael Yoshinobu. Berkas telah dikirim lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu polisi tinggal menunggu hasil penelitian jaksa terhadap berkas yang telah diperbaiki. Polisi menjerat Gisela dan Nobu dengan undang-undang tentang pornografi. Keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pemirsa, Propam Polres Binjai menindak oknum polisi yang meletuskan senjata api saat razia protokol kesehatan di sebuah kafe di Medan, Sumatera Utara. Polisi siap memberikan sanksi tegas kepada oknumnya tersebut. Inilah video yang merekam aksi koboi seorang oknum polisi lalu lintas berinisial MT yang meletuskan senjata api di areal parkir sebuah kafe di Medan, Sumatera Utara. Aksi koboi dilakukan saat tim Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara melakukan razia protokol kesehatan di kafe tersebut. Namun saat Satgas meminta kepada pengunjung kafe untuk membubarkan diri, oknum polisi mendadak mengeluarkan senjata api miliknya dan meletuskannya sebanyak 2 kali di tengah keramaian. Oknum polisi yang melepaskan tembakan saat ini sudah diproses dan ditahan. Selain menahan, penyidik Propam juga menyita senjata api milik pelaku.
Ya, yang di Binjai itu sudah ditangani dan sudah proses. Anggota tersebut sudah dilakukan penahanan oleh Propam Polres Binjai. Untuk mencegah hal serupa, Polda Sumatera Utara menginstruksikan masing-masing pimpinan satuan kepolisian memantau tingkah laku serta meningkatkan pengawasan penggunaan senjata api para personilnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam akan dihentikan. Hal tersebut dikarenakan 6 laskar FPI yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka telah meninggal dunia. Kasus penembakan di kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI memasuki babak baru. Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan akan menghentikan kasus tersebut karena 6 orang laskar FPI yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan kekerasan telah meninggal dunia. Sementara itu dugaan pembunuhan yang terjadi di luar hukum atau unlawful killing yang dilakukan 3 anggota Polda Metro Jaya terhadap 4 laskar FPI, aparat kepolisian telah menerbitkan laporan polisi. Ya, kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses, nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia. Itu bakal dihentikan ya Pak? Iya, nanti akan dihentikan. Penyidikan, kita sudah gelar pertama dengan pihak kejaksaan karena nanti akan dilakukan penuntutan oleh mereka, artinya seluruh proses berjalan dengan pengawasan dari kejaksaan yang nanti akan melakukan penuntutan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali melalui kuasa hukum melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Bareskrim Mabes Polri. Marzuki Ali turut melaporkan 4 elit Partai Demokrat yang menudingnya terlibat gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Kelima elit Partai Demokrat dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Meski tidak merinci nama-nama kelima kader yang dilaporkan, kuasa hukum Marzuki Ali, Rusdian Syah, menyebut 4 diantaranya merupakan pengurus Partai Demokrat, sementara 1 orang merupakan kader non-pengurus. Namun dipastikan 1 orang yang dilaporkan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pelaporan merupakan buntut dari pemecatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap Marzuki Ali pada tanggal 26 Februari. Beliau dituduh melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Sampai detik ini pihak-pihak yang menuduh belum bisa membuktikan di mana kapan Pak Marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta. Pak Marzuki sebagai pribadi yang baik pada tanggal 2 sudah menyampaikan kepada pihak-pihak itu untuk tidak sembarang menuduh. Jelek-jelek begitu Pak Marzuki katanya, ya. Jelek maksudnya sebagai anggota biasa, mungkin ya dipandang sebagai anggota biasa, tapi kan beliau adalah mantan Ketua DPR. Beliau mantan Sekjen Demokrat, ya. Tidak elok kan, tidak elok kita menyampaikan. Tapi nggak apa-apa kan. Jadi yang saya bisa sampaikan, ya, yang bisa saya sampaikan 5 orang. Ya, salah satu yang akan kita laporkan AHY.